dengan merenungkan firman Tuhan. Saya pilihkan bagi kita dari Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 138 1 sampai 5. Silahkan memperhatikan ayatnya. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih setiamu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Nah, ini Mazmur dari Daud. Mazmur itu ya sebenarnya adalah lagu ya. Kalau saya tidak tahu di sini apakah ada buku-buku lagu khusus yang kita pakai untuk menyanyi. Ya, di Indonesia ada seperti Kidung Jemaat, ya, nyanyian kemenangan iman, puji-pujian Kristen. Nah, orang Israel itu punya buku lagu ya, Mazmur ini. Hanya sayangnya kita diwariskan liriknya, kata-katanya, tapi nadanya tidak, notnya tidak. Maka kita biasa pasang sendiri ya. Tuhan adalah gembalaku. Nah, itu kan kita buat. Padahal pasti lagu aslinya nggak begitu ya. Dia mesti irama-irama Timur Tengah sana ya, minor-minor begitu. Nah, jadi itu puji-pujian yang dibuat, dan puji-pujian ini macam-macam. Ada mazmur pengajaran, ada mazmur doa, ya, ada mazmur ziarah, dan ada mazmur syukur. Nah, jadi apa yang kita lihat ini adalah mazmur syukur, dan ini menunjukkan Daud sebagai penulisnya itu punya keinginan yang besar sekali untuk bersyukur. Tahu dari mana dia punya keinginan besar? Coba lihat ayat 1. Ayat 1 bilang, aku hendak. Lalu di ekornya dia bilang, aku akan. Lalu ayat 2 awal, aku hendak. Jadi aku hendak, aku akan, aku hendak. Ini menunjukkan suatu kerinduan yang besar. I will praise him. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini hidup, tapi kita ini ya mau bersyukur, tapi ya bersyukur ala kadarnya, tapi tanpa kerinduan untuk bersyukur. Nah, Daud menunjukkan bahwa bersyukur itu bukan sesuatu yang sekedar dia lakukan, tapi betul-betul keinginan dia, kerinduan dari hatinya itu untuk bersyukur. Ya. Nah, tapi apa dasar syukurnya Daud ini? Nah, saya mau membagi ini bagi kita. Kalau kita memperhatikan alasan atau dasar syukurnya Daud itu sebenarnya terletak di ayat 2 dan ayat 3. Nah, sekarang mari kita melihat. Yang pertama itu ayat 2. Dia bilang begini. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Berarti Daud ini mau bersyukur itu karena kasih-Mu, kasih Tuhan, dan setiamu, setianya Tuhan. Nah, itu berarti yang menjadi dasar itu adalah kasih dan setia. Kasih di sini itu bahasa Ibrani adalah keset. Ya. Lalu setia itu emet. Jadi dia bersyukur karena keset dan emet. Nah, dua kata ini, keset dan emet, kasih dan setia, itu sepertinya berkawan. Mereka dua kata ini selalu muncul atau sering muncul bersama-sama. Saya beri contoh ya, di Mazmur 36 ayat 6, dia bilang, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Berarti kasih dan setia muncul. Keset-Mu sampai ke langit, emunah-Mu sampai ke awan.
Lalu dua kata ini muncul lagi, contohnya dalam Mazmur 89 ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan kakimu, keset dan emet berjalan di depanmu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Lalu di dalam Mazmur 89 ayat 25, dia bilang, kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, emunah dan keset menyertai dia. Berarti ini dua kata yang boleh dibilang selalu berteman nih. Sering muncul bersama-sama. Karena sering muncul bersama-sama, maka dalam Alkitab Indonesia selalu diterjemahkan menjadi, dibuang kata sambung dan menjadi biasanya kasih dan setia, tapi akhirnya dibuang kata sambungnya menjadi kasih setia. Ya, maka Mazmur 5 ayat 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang benar. Mazmur 6 ayat 5, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Mazmur 13 ayat 6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Kasih setiamu yang kurasakan, ya. Nah, kasih setia. Nah, sebenarnya apa itu? Ya, apa itu kasih setia? Apa itu keset dan emet atau emunah? Nah, sebenarnya di sini kalau dibilang bahwa kata emet itu, ya dia punya perkembangan kata dari emet menjadi emuna, itu sama saja, itu artinya kesetiaan, itu dihubungkan dengan keset atau kasih. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada janji-janjinya. Ya, kepada perjanjian-perjanjian yang telah dia buat. Makanya ketika dua kata ini muncul, kasih dan setia, dia selalu bergandengan dengan soal perjanjian. Saya beri contoh ya. Mazmur 89, 3 dan 4. Dia bilang begini, sebab kasih setiamu, itu keset, dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu, emunah, tegak seperti langit. Lalu ayat 4, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Berarti kasih setia hubungan dengan perjanjian. Oke, contoh lain. Mazmur 89 ayat 25, kesetiaanku, emunah, dan kasihku, keset, menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Ayat 29, aku akan memelihara kasih setiaku, keset, bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Lagi-lagi dua kata ini berhubungan dengan perjanjian. Terus satu contoh lagi. Mazmur 89 ayat 34-35. Tetapi kasih setiaku, keset, tidak akan kau jauhkan daripadanya. Aku tidak akan berlaku curang dalam hal ini. Kesetiaanku, emunah. Ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Kalau begitu, kesimpulan ini dari survei singkat ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu adalah menunjukkan pada kesetiaan Tuhan pada janji-janjinya. Ya, kesetiaan Tuhan pada janjinya. Karena kasih setia berhubungan dengan janji, maka sekarang saudara lihat ke bacaan kita tadi. Mazmur 138 itu ayat 3. Oleh karena kasihmu, keset, dan oleh karena setiamu, emet, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Maka dua kata ini memang berhubungan dengan janji. Ya. Nah, Tuhan ini punya kesetiaan terhadap janji itu besar. Ya. Berlimpah. Maka ada bagian lain yang berlimpah kasih setia Tuhan. Maka kasih setia Tuhan itu berlimpah. Nah, maka sekarang sesetia-setianya janji suami pada istri tidak sama dengan setianya Tuhan pada janjinya, kan? Ya, saya pernah punya daftar rekor dunia orang cerai. Ya.
Nah, banyak daftar dan sampai saya nggak tahu lagi perkembangan sekarang, tapi sampai saya memiliki daftar itu number one-nya dari Indonesia. Farid Harja yang habis nikah berapa jam kemudian, 3 jam kemudian menceraikan istrinya karena kedapatan tidak perawan lagi. Ya, tapi ada yang lebih dari itu lagi. Sekarang ditambah beberapa menit saja itu sudah cerai, padahal mereka baru mengucapkan janji. Ya kan? Nah, ini memang om sama tante ini luar biasa nih, ya. Karena ya panggil saja manisku sayang itu ungkapan yang luar biasa, ya. Ya, tapi kalau dibanding dengan janji Tuhan, itu nggak ada apa-apanya, ya. Manusia sering berubah, ya. Tapi karena janji Tuhan lebih, maka saudara lihat ayat 2, teks kita tadi. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Berarti rupanya janji Tuhan, setianya Tuhan pada janji-janji itulah yang membuat dia lebih dari apapun, lebih dari segala sesuatu, lebih dari manusia. Ya, kita seringkali ingkar janji, ya. Pinjam duit pasti tanggal 1 kembalikan. Tapi entah tanggal 1 sudah berkali-kali, berbulan-bulan, ya. Tapi tidak kembali-kembali juga. Ya, janji nikah, janji politik, janji segala macam. Tapi kesetiaan Tuhan pada janjinya itu betul-betul teruji. Ya. Dia pegang waktu dia bersumpah atas dirinya sendiri. Karena orang biasa bersumpah untuk yang di atas. Tapi karena Tuhan sudah paling top di atas, dia mau janji pada siapa lagi? Maka dia bersumpah atas diri sendiri paling tinggi. Begitu dia pegang perjanjian dari Abraham, Ishak, Yakub sampai hari ini. Kalau suruh bersaksi, kita semua, kita akan dapati kesetiaan Tuhan, ya kan? Ini om sejak dipanggil Tuhan sekian puluh tahun yang lalu dari Ambon sana, ya, sampai ini hari ini, pernahkah Tuhan ingkar janji satu kali pun? Tidak. Ya, itu luar biasa. Bagaimana Tuhan mengatur sedemikian. Makanya saya tertarik, saya puji Tuhan karena sayalah yang dipakai oleh om dan tante untuk menulis buku apa? Ya, pengalaman pelayanan. Rupanya jauh sebelum saya menulis buku itu, om dan tante itu sudah berdoa atau mimpikah atau dapat penglihatan bahwa nanti ada orang dari timur yang akan menulis buku itu. Ya. Itu jauh sebelumnya. Ternyata ketemu saya. Ya, melalui perjuangan yang berat, akhirnya saya bisa menyelesaikan buku itu. Nanti kalau yang belum punya buku itu, ya minta saja sama om dan tante, ya. Tapi kemarin duduk ngobrol, saya pikir, saya mau membuat suatu film. Saya beberapa sudah memproduksi film untuk ini, ya. Nah, terus saya berpikir untuk mau membuat film tentang pelayanan saya, tapi saya pikir ini jalan masih panjang ini, ya. Tiba-tiba duduk sama om dan tante, dapat ide. Mengapa tidak difilmkan saja? Dibuat sejarah hidup mulai dari kampung sana bagaimana Tuhan memimpin. Nah, itu kalau kita daftar itu kan di bukunya om itu ada banyak kesaksian, kan? Kesaksian yang aneh-aneh. Tapi itu menunjukkan bahwa begitu Tuhan berjanji, pergi aku menyertai kamu, dia tidak satu kali pun. Nah, kalau hari ini, ya, Pak dan Ibu duduk dan harus merenungkan kembali 30 tahun yang lampau, kesetiaan Tuhan nampak melebihi segala sesuatu. Besok tante akan ulang tahun 80 tahun ini, wah, ya, kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu memang setia, makanya bahkan Paulus bilang, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Seandainya Tuhan bilang, kalau kamu setia, aku setia. Kalau kamu tidak setia, aku tidak setia. Saya kira kita habis semua, ya. Ya. Karena jangankan kita berdoa pagi, tapi apakah setia doa pagi? Tidak juga. Kita kebaktian hari Minggu, apakah kita selalu setia kebaktian Minggu? Kita kasih persembahan selalu setia? Kasih persepuluhan selalu? Seringkali kita tidak setia. Tapi untungnya Tuhan tidak ikut kita punya kesetiaan. Karena begitu kita tidak setia, dia tidak setia, habis kita.
Bahkan ada orang yang berbaktinya ini loh, ya. Di timur sana itu ya, kalau musim-musim begini ya gereja wajar-wajar. Tapi kalau Natal, tutup jalan, buka tenda. Karena gereja tidak bisa muat lagi. Itu kenapa? Itu berarti ada begitu banyak orang yang berada dalam persembunyian dan baru keluar waktu Natal. Maka pendeta L.C. Rap pernah bilang bahwa kapal selam konvensional itu bisa menyelam lalu 3 hari keluar dari permukaan. Jadi bisa menyelam 3 hari. Lalu dia bilang, Amerika bisa membuat kapal selam yang menyelam 3 minggu baru nongol. Tapi orang Kristen punya kapal selam lebih canggih. Dia bisa menyelam dari Januari, nanti Desember baru dia keluar. Gitu. Nah, dan banyak orang begitu. Wih, kalau Tuhan ikut kita punya kesetiaan, kita habisin. Tapi ternyata kasih setia Tuhan itu, kita tidak setia, tapi dia selalu setia. Ya, bayangkan dia selalu setia kasih napas setiap pagi. Kalau memang sudah tidak kasih napas, memang saatnya pulang, ya kan? Tapi belum saatnya pulang dia setia, gitu. Nah kalau begitu, maka Daud begitu mengingat kasih setia Tuhan, dia bersyukur, ya. Nah itu dasar pertama. Lalu ada dasar kedua, mengapa Daud bersyukur? Coba lihat ayat 3. Mazmur kita tadi, Mazmur 138. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada waktu aku berseru, itu doa. Engkau menjawab aku, berarti menjawab doa. Maka Daud bersyukur karena jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Nah, di sini saya mau tekankan dulu ada beda antara jawaban doa dan pengabulan doa. Itu beda. Saudara, kadang-kadang kalau kita minta sesuatu pada Tuhan dan Tuhan tidak kasih, kita bilang Tuhan nggak jawab. Sebenarnya Tuhan jawab itu. Kalau kita membandingkan misalnya ketika Paulus bilang, aku ada duri dalam daging, sudah 3 kali aku berseru, tapi Tuhan berkata, cukup sudah kasih karunia-Ku. Ada duri dalam daging, semacam penderitaan dalam diri Paulus. Dia berseru 3 kali supaya Tuhan angkat ini penderitaan. Supaya Tuhan mengambil ini duri dalam daging. Tapi Tuhan menjawab. Ingat, Tuhan jawab. Cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu, sebab dalam kelemahanlah kuasa-Ku jadi sempurna. Apakah Tuhan menjawab Paulus? Ya. Apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karunia-Ku. Apakah duri dalam daging dicabut? Tidak. Berarti Tuhan menjawab, tapi tidak mengabulkan. Maka menjawab dengan mengabulkan itu berbeda. Oke. Pak, saya WA Pak Halim. Pak, bisa pinjam duit 1 M? 7 hari Bapak nggak balas-balas. Nah, itu namanya tidak menjawab. Sekaligus tidak mengabulkan. Tapi waktu saya, Pak, boleh pinjam 1 M? Lalu Bapak balas, Pak, maaf, saya juga nggak punya duit. Saya nggak bisa kasih. Apakah beliau menjawab SMS WA saya? Jawab. Apakah mengabulkan permohonan saya? Tidak. Nah, Daud ini, dia bersyukur bukan karena Tuhan mengabulkan. Tapi Tuhan menjawab. Tahu dari mana bahwa ini bukan pengabulan, tapi jawaban. Kalau kita berdoa minta sesuatu pada Tuhan, berapa lama Tuhan kasih? Berapa lama Tuhan kabulkan? Kadang-kadang bisa segera ya. Kadang-kadang doa bisa 1 bulan baru Tuhan kabulkan. Kadang-kadang 5 tahun. Betul? Kadang-kadang bisa puluhan tahun. Ada ibu-ibu yang berdoa untuk anaknya bertobat. Sampai ibunya sudah almarhum, anaknya belum bertobat. Sudah almarhum sekian tahun dulu baru anaknya bertobat. Berarti Tuhan baru mengabulkan doa dia setelah dia jadi almarhum. Kalau begitu, sangat, ya walaupun ada, tapi tidak semua bahwa
Begitu doa, langsung dikabulkan. Tapi saudara lihat Daud bersyukur karena apa? Lihat ayat kita tadi. Dia bersyukur karena pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Berarti ini menjawabnya bukan tunggu lama, pada hari itu juga. Apakah doanya sudah dikabulkan? Belum. Tapi Tuhan sudah jawab. Makanya ada orang bilang kalau kita berdoa, ya yang penting kita anak Tuhan ya. Ya, kalau kita bukan anak Tuhan, tidak ada jaminan Tuhan menjawab kita. Tapi kalau kita anak Tuhan, waktu kita minta hari ini juga Tuhan jawab. Begitu ini anak Tuhan satu minta, Tuhan langsung jawab. Jawabnya bisa 3, ya, atau tidak, atau tunggu dulu, ya kan? Tapi jawaban sudah diberikan hari ini. Tapi kalau Tuhan bilang tunggu dulu 7 tahun, artinya jawabannya hari ini, tapi pengabulannya 7 tahun yang akan datang. Tapi Daud tidak bersyukur untuk 7 tahun akan datang contohnya. Tapi dia bersyukur untuk hari ini. Berarti hari ini dia sudah dapat jawaban. Walaupun dia belum dapat pengabulan. Nah, maka disinilah dia bukan bersyukur. Saya yakin Daud pasti bersyukur ketika doanya dikabulkan. Tapi dia menunjukkan bahwa dia bersyukur bukan hanya karena untuk doa yang dikabulkan. Tapi cukup Tuhan jawab. Entah Tuhan jawab ya kah, tidak kah, tunggu kah. Pokoknya Tuhan sudah jawab. Maka dia sudah bersyukur untuk itu. Ya, seringkali orang banyak bersyukur kalau Tuhan mengabulkan. Ya, Tuhan bilang ya, mengabulkan. Tapi kalau kita pikir sebenarnya, bahkan di balik jawaban tidak pun, kita harus bersyukur. Karena banyak kali, itu kan Tuhan bilang gini, Bapa manakah yang kalau anaknya minta roti, dia kasih batu, ya kan? Tapi ada anak-anak yang terlalu picik sampai dia lihat batu dia kira roti. Tuhan kasih saya, Tuhan kasih. Dia kira roti, tapi Tuhan tahu itu batu. Kalau Tuhannya baik, masa akan dia kasih? Kalau dia kasih gigimu patah, karena kamu makan batu. Kalau Tuhan baik, maka Tuhan tidak mengabulkan. Maka saya pernah menulis, saya bersyukur karena Tuhan saya maha kuasa. Maha kuasa pertama, dia bisa mengabulkan doa. Dan dia bisa tidak mengabulkan doa. Coba lihat orang tua yang suka manja anak itu. Dia bilang, sampai ada orang tua yang bilang, saya bahkan tidak punya kesanggupan untuk menolak permintaan anak saya. Dia minta sepeda, saya pasti kasih. Dia minta motor, saya pasti kasih. Dia bisa mobil, pasti kasih. Kenapa tidak tolak? Saya tidak mampu menolak, tidak bisa menolak. Berarti kamu lemah sebagai orang tua. Ya. Orang tua yang kuat itu bisa kadang-kadang ya dia beri, tapi tidak. Ya. Nah, Tuhan kita tuh punya kemampuan untuk mengatakan ya dan tidak. Dan kalau dia mengatakan tidak, itu untuk kebaikan. Kita tidak pernah tahu berapa banyak hal buruk yang Tuhan cegah datang pada hidup kita melalui penolakan dia atau jawaban tidak kepada dia. Ruth Graham, istrinya Billy Graham, itu pernah menulis, saya bersyukur bahwa Tuhan kira-kira 7 kali menolak permintaan saya. Karena kalau Tuhan setiap kali saya berdoa dan Tuhan mengabulkannya, saya sudah menikah dengan sekian banyak orang yang salah. Mungkin pas pacaran sama si A, dia berdoa supaya Tuhan tolong supaya saya bisa menikah dengan A. Tuhan dan tidak. Mau bersih B, Tuhan dan tidak. Si C, tidak. Sampai akhirnya ketemu Billy Graham. Seandainya Tuhan selalu menjawab, itu bisa bahaya. Itu. Tuhan selalu mengabulkan, itu bisa bahaya. Dalam mitologi Yunani, biasa dewa-dewa itu kan punya hidup kekal. Lalu ada dewi yang namanya Aurora, turun mandi di bumi, lalu ketemu dengan satu manusia namanya Titorus. Jatuh cintalah Aurora sama Titorus. Tapi mau nikah, tapi masalahnya ini Titorus ini manusia ini mati. Sedangkan Aurora tuh dewi yang tidak bisa mati, hidup kekal. Tapi saking cintanya, dia naik ke dewa kepala, minta supaya dia bisa kawin sama Titorus. Lalu dia bilang, bagaimana kau bisa kawin sama Titorus? Dia manusia yang mati, sedangkan kita kekal. Lalu Aurora bilang, tapi bukankah engkau maha kuasa? Ubahlah dia menjadi kekal, supaya dia tidak mati, supaya bisa kawin dengan saya.
Akhirnya dewa kepala, ya sudahlah, Titorus diubah jadi hidup kekal, tidak bisa mati. Maka kawinlah Dewi Aurora sama Titorus. Nah, kawin, sekian puluh tahun. Tapi Titorus tidak mati-mati. Sudah tua dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, buang air di tempat tidur saja semua, tapi tidak mati-mati juga. Saat itu baru Aurora sadar, dia minta hidup kekal buat Titorus, tapi lupa minta awet muda. Ya, akhirnya dia bilang, aduh, sudah susah payah, tapi mau tunggu kapan dia mati, tidak mati-mati. Nah, itu artinya ketika dewa kepala mengabulkan sesuatu, ternyata mendatangkan hal yang tidak baik. Nah, jadi kita mesti bersyukur bahwa Tuhan menyaring begitu banyak. Saya juga menyadari dalam pelayanan saya ada banyak permohonan saya yang Tuhan jawab, tapi Tuhan bilang tidak. Ya, saya diberi karunia oleh Tuhan untuk berkhotbah, untuk mengajar, untuk menulis, untuk berapologia. Tapi satu kali saya bertemu dengan orang yang, wah, saya melihat di timur sana tuh orang kalau berdoa Tuhan bisa kasih karunia penglihatan ya. Bahkan barang hilang pun mereka berdoa, mereka tahu ada di situ. Pergi ambil ada memang. Ada memang. Lalu bongkar jimat-jimat apa segala macam. Itu ada jimat di sini. Saya ikut, saya juga kaget ini. Bahkan saya pernah melihat ada orang berdoa dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Wih, orang-orang karunia hebat. Tuhan, kalau bisa saya dapat karunia begitu. Saya bayangkan habis saya khotbah lalu panggil orang sakit dalam nama Yesus sembuh. Lalu barang hilang saya berdoa Tuhan kasih tunjuk semua. Pak, tolong istri saya hilang di mana? Saya berdoa bisa tahu. Pasti saya jadi hebat itu ya. Akhirnya saya pikir saya berdoa minta karunia seperti dari Tuhan. Saya doa puasa. Doa puasa 1 bulan penuh. Hari ke-17 hampir mati. Batal puasanya, tapi saya start ulang lagi. Dan saya puasa 1 bulan, dan setelah itu saya yakin Tuhan pasti akan kasih saya karunia itu. Ya. Nah, selesai puasa saya mulai berdoa dan berharap ada lihat sesuatu. Tapi kok tutup mata kok gelap. Semua kucing lewat juga saya tidak tahu. Gelap sampai sekarang gelap itu. Ya. Ada orang sakit dalam nama Yesus sembuh. Begitu saya berdoa dalam nama Yesus, mati. Sampai saya itu hitung-hitung loh, selama saya pelayanan ini, setelah saya berdoa berapa banyak orang mati, itu 17. Ya. Kenapa ya? Saya dari situ saya mengerti Tuhan tidak mengabulkan permohonan saya. Mungkin Tuhan tahu kalau semua itu diberikan pada saya, betapa sombongnya saya. Jadi sudah cukuplah karunia kepada, cukuplah mengajar firman, cukuplah mengajar firman, ya, yang lain tuh bagian orang lain. Ya, artinya, saya bersyukur. Coba saudara pikir ya, Yusuf di perjanjian lama itu orang beriman kan? Waktu dibuang di dalam lubang sumur, Alkitab tidak omong, tapi kira-kira dia berdoa nggak? Kayaknya doa ya. Doanya kira-kira doa minta apa? Tuhan, lepaskan dari lubang sumur dan kembali ke rumah kan? Kalau Tuhan kabulkan itu, maka dia akan menjadi anak papa seumur hidup. Begitu dia dibawa ke Mesir, ya, di rumah Potifar, begitu difitnah, kira-kira dia berdoa, Tuhan tolong saya supaya jangan masuk penjara. Kalau Tuhan kabulkan, maka dia tetap jadi budaknya Potifar. Terus kan? Tapi Tuhan tidak kabulkan. Sampai masuk penjara. Gara-gara masuk penjara, ketemu juru roti dan juru minumnya Firaun. Habis itu keluar tafsir mimpi Firaun. Akhirnya jadi Perdana Menteri. Seandainya Tuhan mengabulkan doa-doanya, dia paling-paling hanya kembali di rumah saja atau jadi pembantu di rumah Potifar. Gara-gara Tuhan tidak mengabulkannya, dia bisa keluar. Kalau begitu, sebagai Yusuf, Tuhan terima kasih ya. Untung Tuhan tidak kabulkan doa-doa saya. Kalau tidak, saya tidak jadi apa-apa. Ya kan? Maka di balik hal yang tidak enak, Tuhan tidak kabulkan pun, yang penting dia jawab. Tuhan bilang jawab, ya saya bersyukur. Tuhan bilang tidak, juga saya bersyukur. Tuhan bilang tunggu, juga saya bersyukur. Ya. Nah, itulah syukur Kristen dalam kondisi apapun.
kita bersyukur. Ada pelaut yang terdampar di satu pulau. Nggak ada orang sama sekali. Tiap hari dia berdoa, Tuhan, tolong kirim sebuah kapal untuk tolong hamba-Mu. Ya, besok pagi harap begitu saya buka mata lihat ke laut ada kapal. Besok dia lihat laut kosong. 1 bulan berdoa, Tuhan tidak kabulkan juga. Mau tidak mau dia harus makan, harus tidur. Maka dia ambil kayu-kayu, daun-daun, lalu dia bangun tenda kecil. Nah, cari apapun yang bisa dimakan, pakai bikin zaman purbakala itu pakai batu-batu supaya bikin api. Tapi tiap hari berdoa, Tuhan tolong kirim kapal selamatkan saya. Tapi kapal tidak muncul-muncul. Satu kali dia bikin api lalu cari makan. Rupanya dia tidak mematikan api secara benar. Begitu dia pulang, api sudah bakar itu rumah semua. Dia punya gubuk itu. Begitu dia berdiri, dia lihat gubuknya terbakar. Dia bilang, Tuhan, Engkau keterlaluan. Sekian lama saya berdoa minta kapal datang, tolong Tuhan tidak kirim-kirim. Hanya punya gubuk ini saja juga Tuhan teganya bikin sampai terbakar. Kau keterlaluan Tuhan. Begitu dia ngambek-ngambek dan marah-marah dan Tuhan, tiba-tiba dia lihat di laut ada kapal. Kapalnya makin menepi. Tiba-tiba beberapa saat kemudian ABK turun dan cari-cari dan temukan dia. Angkat dia bawa ke kapal. Begitu angkat dia sama kapal, dia heran-heran. Dia ketemu kapten kapal. Bagaimana kalian tahu saya ada di sini? Kami juga tidak tahu. Tapi waktu kami berlayar di laut lepas, kami lihat ada api asap naik. Kami anggap itu simbol orang minta tolong. Dan ternyata betul ada kamu di sini. Waduh, asap dari mana? Asap dari gubuknya dia. Langsung dia berlutut, aduh terima kasih Tuhan. Untung kau bakar gubuk saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau tidak bakar rumah saya tetap akan mati di sana. Terima kasih engkau sudah bakar Tuhan. Lain kali bakar lagi ya. Kalau begitu, dalam hal yang tidak enak sekalipun bersyukur. Jadi tidak usah menunggu Tuhan kabulkan. Pokoknya Tuhan sudah jawab. Syukur. Jadi kita belajar dari Daud hari ini. Ya. Mengucap syukur karena kasih setia dan karena jawaban doa. Pasti Bapak dan Ibu 30 tahun telah melihat tiap hari menerima jawaban. Entah jawaban ya atau jawaban tidak. Atau jawaban tunggu. Pokoknya everyday penuh dengan jawaban. Karena Tuhan tidak mungkin tidak jawab. Karena anak Tuhan ini. Kecuali anak setan, Tuhan nggak jawab. Tapi kalau anak Tuhan pasti jawab. Ku tahu Tuhan pasti dengar doaku. Ku tahu Tuhan pasti jawab doaku, ya kan? Nah, coba Om sama Tante ini perjalanan pelayanan ini pasti tiap hari Tuhan jawab. Tapi tidak semua Tuhan kabulkan. Gitu kan? Nah, kalau begitu hari ini kita jadikan sebagai hari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau akan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah aku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Amin. Kami mau bersyukur. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan Siapakah aku
siapakah aku Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah.